anak-anak Talitakum. Jumpa lagi dengan Mami Maya di Talitakum Junior Bible Study. Kita masih mau tetap terus belajar Alkitab kita supaya kita makin mengenal Tuhan Yesus. Nah, kita sudah masuk di kitab Imamat. Sesi kali ini kita akan baca dari Imamat 1 sampai Imamat 3. Tapi seperti biasa, before we start, let's check if you're ready. Have you got your Bible with you? Check! Have you got your pen and pencils and notebook? Yes, check. Now, have you put aside your toys? Yes, check. No food and no drinks? Yes, check. Good. That means you're ready. All right. Before we start, let's pray first. Dear Lord Jesus, thank you for this time you have given us to study our Bible. Give us an understanding heart and help us to know you more. In Jesus' name we pray. Amen. Yeah. Okay, anak-anak. Now get your Bible and let's read together with your friends Ova, Evan, dan David. Shalom teman-teman, Talitakum. Imamat 1, korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu, dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu, menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu, dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air, dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mezbah, lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah.
Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. Temboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur, ke tempat abu. Dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Amin. Talitakum. Shalom teman-teman, Talitakum. Imamat 2, korban sajian. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian Maha Kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik berupa roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik diolah dengan minyak berupa roti yang tidak beragi. Korban itu harus dipotong-potong, lalu kau tuangkanlah minyak ke atasnya. Itulah korban sajian. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak. Maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara itu haruslah kau persembahkan kepada Tuhan, yakni harus disampaikan kepada imam yang membawanya ke mezbah. Kemudian imam harus mengkhususkan dari korban sajian itu bagian ingatan, lalu membakarnya di atas mezbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah bagian Harun dan anak-anaknya, yakni bagian Maha Kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan janganlah diolah beragi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama boleh kamu mempersembahkannya kepada Tuhan. Hanya janganlah dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Jikalau engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, emping gandum baru sebagai korban sajian dari hulu hasil gandummu. Haruslah kau bubuh minyak dan kau taruh kemenyan ke atasnya. Itulah korban sajian. Haruslah imam membakar sebagai ingat-ingatannya, sebagai dari emping gandumnya dan minyaknya serta seluruh kemenyannya, sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Amin. Talitakum.
Shalom teman-teman, Talitakum. Imamat 3, korban keselamatan. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak yang harus dipotong dekat pada tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi isi perut, dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Jikalau persembahannya seekor kambing, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari kambing itu, ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahannya berupa korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Ini adalah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu temurun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Amin. Talitakum. Oke anak-anak. Nah, kitab Imamat ini adalah instruksi untuk umat Tuhan yang keluar dari Mesir. Di padang gurun, umat Tuhan itu diperkenalkan ulang kepada Tuhan mereka, Tuhan nenek moyang mereka, Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kenapa? Karena mereka kan sudah 400 tahun lebih tinggal di Mesir. Jadi sudah bercampur dengan kehidupan Mesir yang menyembah banyak Tuhan dan dewa-dewi. Nah, jadi setelah mereka berjumpa dengan Tuhan, digambarkan di kitab Keluaran, Tuhan tinggal di antara mereka di dalam kemah sucinya. Sekarang mereka diberi instruksi lagi untuk menjalankan hidup di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, gimana supaya bisa hidup dalam hadirat Tuhan? Jawabannya adalah melalui penebusan. Apa itu penebusan? Gini, penebusan itu artinya adalah
dibeli ulang, dibeli kembali. Misalnya nih, yang tadinya ada sesuatu milik kita, dijual ke orang lain. Lalu kita beli lagi dan menjadi milik kita dan menjadi hak kita, bukan orang yang ini lagi, tapi punya kita sekarang. Nah, manusia yang sejak awal adalah milik Tuhan, kemudian jatuh dalam dosa. Lalu, manusia yang jatuh dalam dosa ini menjadi milik iblis, menjadi milik dosa. Nah, Tuhan kemudian memberi instruksi untuk penebusan bagi umatnya. Gimana caranya? Ya, dengan membawa korban darah. Ibrani 9 ayat 22 dituliskan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi anak-anak, solusi untuk pengampunan dosa dan penebusan umat Tuhan adalah dengan membawa korban darah hewan. Kitab Imamat mencatat ada 5 korban yang harus dibawa tiap-tiap kali di hadapan Tuhan di depan kemah suci. Di pasal 1 sampai 3 ini kita lihat ada 3 korban. Korban-korban yang Tuhan instruksikan untuk dilakukan ini bukanlah untuk menjadikan usaha manusia untuk mendapatkan pengampunan. Tapi korban ini dilakukan supaya umatnya dapat melihat bahwa karena kemurahan Tuhanlah maka mereka dapat diampuni dan hidup dekat dengan hadirat Tuhan. Iya, karena manusia berdosa, maka Tuhan memberikan solusi supaya dosanya dapat diampuni, yaitu melalui korban darah. Jadi korban diberikan bukan karena manusia yang punya ide atau manusia yang kasih solusi, tetapi karena Tuhan yang memberikan solusi itu pada manusia. Nah, korban yang pertama adalah korban bakaran. Lalu ada korban sajian dan korban keselamatan. Korban bakaran adalah korban yang paling mahal. Kenapa? Karena setelah hewan itu disembelih, darahnya dicurahkan, lalu dagingnya dan semua bagian dari hewan itu dibakar sampai habis. Korban sajian adalah korban yang berupa gandum atau roti. Dibawa orang kepada imam, lalu sebagian dibakar dan sebagian lagi menjadi makanan untuk para imam. Nah, korban keselamatan adalah korban yang sangat indah karena korban itu dibawa kepada imam, hewan yang dikorbankan dicurahkan darahnya, lalu hewannya diberikan kembali kepada yang membawa untuk menjadi makanan bagi dia dan keluarganya. Mereka membuat perjamuan makan bersama di dalam hadirat Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus kita sudah menyelesaikan dengan sempurna semua instruksi penebusan di kitab Imamat ini. Dia sendiri yang sudah menjadi korban untuk semua jenis korban. Dia sudah menjadi korban bakaran yang menebus manusia. Dia menjadi korban sajian yang memberikan makan kepada manusia. Dia juga menjadi korban keselamatan, di mana melalui pengorbanannya kita sekarang bisa bersekutu dalam perjamuan di dalam hadirat Tuhan. Kita baca yuk ayat ini di Ibrani 10 ayat 10 sampai 12. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan
satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Nah, anak-anak, korban yang diberikan Yesus itu sempurna. Kenapa? Karena dia Tuhan. Dia sendiri menjadi korban yang tidak bercacat dan tidak bercela. Lalu dikorbankan, darahnya tercurah, tertumpah, habis, sempurna. Dan kenapa dibilang sempurna? Karena kemudian dia tidak mati selama-lamanya. Kalau binatang itu setelah dikorbankan, binatangnya mati. Tapi Yesus yang menjadi korban, setelah dia mati, dia hidup lagi di hari yang ketiga, bangkit dari kematian. Artinya, korbannya masih berlaku sampai selama-lamanya. Dan karena korban yang sempurna itulah, maka kita yang percaya kepadanya bahwa dialah Tuhan dan dialah yang selamatkan kita, kita tidak perlu lagi membawa korban hewan supaya mendapatkan pengampunan dosa. Kita baca di Ibrani 10 ayat 16-17. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Haleluya! Kita sudah diampuni oleh korban sempurna Yesus. Yes! Anak-anak percaya? Iya? Oke. Kalau gitu, mari kita berdoa. Ikuti doa Mami Maya ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah menjadi korban yang sempurna untuk pengampunan dosa kami dan penebusan kami. Karena itu, buka hati kami, mata kami, melihat bahwa kami sudah diampuni. Karena itu, kami dapat hidup sebagai anak-anak-Mu yang Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus atas kehidupan ini. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yes, anak-anak, tetap ingat selalu bahwa Yesus mengasihi kalian. Dan karena itu, Dia mati untuk mengampuni dosa kalian. Kenapa? Supaya kalian bisa hidup di dalam hadirat-Nya, bersekutu bersama dengan Dia selamanya. Oke? Nah, kalau anak-anak ada pertanyaan, jangan lupa boleh langsung chat ke nomor WA Talitakum Junior yang ada di layar anak-anak ini. Don't forget to subscribe, like, and share this channel. Alright, I'll see you on our next lesson. Keep reading your Bible, keep praying, and remember, Jesus loves you. Talitakum. Yes, yes, yes.